Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari IAIN Pekalongan. Di sini kami akan melakukan observasi. Sebenarnya sih cuma seputar tanya jawab mengenai PMT Istiqlal di Jalan Selangsung. Yang pertama yang kami tanyakan adalah Siapa yang mau tanya? Yang pertama, kalau kamu mau tanya tentang sejarah singkat dari BMT Istiqlal ini, Pak. Secara singkat, kalau nggak salah BMT itu berdiri antara tahun 95 kalau ada 97. Ini berdirinya 95, cuman berbadan hukum itu kayaknya 97. Rata-rata BMT memang berdiri di tahun itu. Kalau khusus di BMT Istiqlal, tadinya pertemuan silaturahmi singkat dari PII, atau PII ya, Pelajar Islam Indonesia. Nah, PII, sesepuh PII yang tergabung dalam KBPII, Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia, itu mengadakan silaturahmi pertemuan singkat. Terus karena miris dengan keadaan saat itu, banyak orang-orang menengah ke bawah yang membutuhkan modal tapi susah untuk mengakses, akhirnya berdirilah BMT Istiqlal. Jadi di BMT Istiqlal itu secara tidak langsung dibidangi oleh komunitas PII atau Pelajar Islam Indonesia. Itu secara singkat saja. Ya, kalau ini Pak, visi misi dari BMT Istiqlal ini sendiri, Pak? Visi misi. Kalau ini ada nih, makanya saya ngeprint nih. Jujur saya nggak hafal. Yang nggak hafal mungkin misinya. Karena ada beberapa. Kalau nggak salah, kalau misi itu berarti secara substansi ya. Kalau visi kan secara umum. Kalau visinya itu menjadi lembaga keuangan syariah yang terkemuka dan terpercaya. Itu visinya. Terus yang misinya itu ada 5 misi kita di Istiqlal. Yang pertama, meningkatkan kesejahteraan anggota. Tentunya ini mungkin semua koperasi sama. Ya. Yang kedua, memupuk sikap kewirausahaan, kerja keras, kreatif dalam kegiatan ekonomi. Terus kalau mau dicatat ini nanti bisa diminta Mbak Farah. Ya. Yang ketiga, mendidik masyarakat untuk hidup terencana, hemat, bertanggung jawab atas kesejahteraan bersama, serta gemar berinfak. Menghimpun dana anggota untuk didayagunakan agar bermanfaat atau bermaslahat. Yang kelima atau yang terakhir, menjadi lembaga yang amanah, sehat, profesional dalam memberikan mutu pelayanan yang baik berbasis teknologi. Mungkin Pak Farah bisa diminta Pak Farah. Selanjutnya, kalau struktur organisasi BMT seperti apa? Struktur organisasi BMT sendiri di sini ada pengawas, penasehat, dewan syariah, terus pengurus, terus baru manajemen kita. Kalau proses pengelolaannya bagaimana? Pengelolaannya ya diserahkan ke pengurus dan manajemen. Lalu hambatan-hambatan apa saja yang dialami oleh BMT sendiri? Hambatan terutama akhir-akhir ini ya Mbak, sulit bersaing dengan bank, di mana bank banyak tanah-tanah hibah atau tanah-tanah murah dari pemerintah. Contohnya KUR, mungkin teman tahu ya. Nah, KUR itu BMT sulit bersaing dengan KUR karena jauh lebih murah ya. Sedangkan masyarakat itu, dana BMT didapat dari anggota atau dari masyarakat, yang semua dilayani BMT itu harus anggota. Itu namanya anggota luar biasa. Ada simpanan pokoknya 25.000. Jadi setiap yang dilayani BMT itu mesti punya simpanan pokok 25.000, cuma 1 kali. Karena peraturan baru, semua yang dilayani diharapkan anggota, tapi tidak ikut RAT, namanya anggota luar biasa. Nah, itu hambatannya itu Mbak. Sekarang bank-bank banyak yang menggarap sektor mikro, banyak BMT susah bersaing. Nah, masyarakat sekarang pinginnya tentunya marginnya besar, bunganya besar kan. Ibarat orang dagang, kita pulaannya udah besar Mbak, ya kan, dipinjamkan lagi otomatis kan agak besar. Nah, kalau bank kan dapat suntikan dana dari pemerintah, dan bahkan
sering ada tanah-tanah hibah dari pemerintah. Iya. Itu hambatan yang berarti bagi BMT. Kalau yang lainnya nyaris tidak berarti. Gitu. Lalu bagaimana cara dari BMT sendiri untuk mengatasi hal-hal tersebut yang menjadi hambatan dari BMT sendiri? Oh gitu ya. Yang menurut jenengan ngomong nggak? Ya tentunya kita ada edukasi ke masyarakat. Iya. Kan itu kan dari istilahnya dari kita untuk kita, Mbak. Iya. Istilahnya tadi yang seperti orang dagang itu kan kita memang kulaannya sudah mahal. Tentunya ya kita di sektor pelayanan ya kan, pelayanannya harus lebih ditingkatkan. Dalam arti service excellent ya, pelayanannya harus lebih mahal. Makanya di tempat kita ada 3S, senyum, salam, sapa. Itu masuk nggak tahu nih pas nih dengan tadi berempat masuk itu udah meremut-remut apa ya. Kalau meremut Kak, gini Mbak, bisa dimengerti kalau meremut karena di BMT Istiqlal itu nanti masuk di produk ya. Di BMT Istiqlal itu ada semua BMT produk itu loh, tabungan ya. Si Fitri ini Mbak Farha ikut nih, Mbak Farha ikut keluarganya. Si Fitri itu tabungan atau simpanan tahunan. Jadi dimulai puasa akhir atau lebaran awal bisa diambil puasa awal. Di puasa awal ini teman-teman pada seperti itu karena proteksi fitri itu kalau di kampung warisan itu loh Mbak ya, yang ada ayamnya itu ya, jadi uangnya kembali full, nggak dipotong sama sekali. Nah bingkisannya berupa sembako itu Mbak. Jadi kalau yang saya mohon maaf tadi kalau jangan masuk mungkin agak yang sewa atau meremut karena mungkin teman-teman masih repot, masih capek mungkin. Tapi intinya tempat kita ada budaya itu 3S, jadi begitu masuk senyum, salam, sapa, karena kita syariah kan tentunya salam, dan tentunya ya juga pelayanan yang lain Mbak supaya bersaing untuk mengatasi hambatan itu. Betul. Ini Pak, selanjutnya Ya, produk apa saja Pak yang ada dari BMT ini? BMT itu sebenarnya kan Baitul Mal wa Tamwil. Iya. Maaf, kalau nggak tahu nih, saya nggak tahu bahasa Arab. Tapi nek Baitul Mal itu cenderung ke sosial, nek Tamwil itu simpan pinjam. Nah, singkatnya itu seperti itu Mbak. Cuman kebanyakan BMT yang berjalan dengan baik, Tamwilnya simpan pinjamnya, malnya tak tenggelam. Tapi alhamdulillah akhir ini sudah menggeliat lagi dari beberapa BMT menggalakkan malnya, tapi ada personil khusus yang ditempatkan di bagian mal ya. Nah, produk-produknya tentunya simpan pinjam ya, berarti ada simpanan, ada pembiayaan. Nah, bahasa BMT pembiayaan ya, bahasa IAIN pembiayaan, bahasa syariah pembiayaan. Itu pembiayaannya sementara ini kita ada pembiayaan dulu ya. Pembiayaan itu ada 3, musyarakah, mudharabah, sama murabahah ya. Musyarakah itu pengertian secara umumnya ibaratnya sharing modal atau 50-50. Misalnya dengan butuh modal mau buka angkringan 5 juta, dengan punya modal cuma 3 juta, yang 2 juta pinjam pembiayaan di BMT Istiqlal, itu masuknya musyarakah, itu pembagian modal. Kalau mudharabah pengertian secara umumnya, secara gampangnya modal sepenuhnya dari BMT Istiqlal. Kalau murabahah jual beli, jadi nanti ada akad wakalah juga. Kalau murabahah itu idealnya BMT Istiqlal membelikan dulu ya, belinya berapa, tak jual penjenengan berapa, baru terjadi akad murabahah. Nah, tapi kalau nggak bisa seperti itu, nanti muncul 2 akad wakalah. Jadi BMT Istiqlal mewakilkan ke anggotanya untuk misalkan untuk membeli kulkas atau apa, nanti setelah beli baru diserahkan ke BMT Istiqlal dulu, BMT baru membuat akad murabahah. Jadi intinya murabahah itu jual beli. Ada 3, nek produk simpanan macam nih simpanan. Yang pertama simapan Mbak, utamanya simpanan masa depan. Simpanan itu simpanan yang bisa diambil sewaktu-waktu ya, dengan setoran pertama 25.000 kayaknya, setoran selanjutnya kayaknya 10.000 Mbak, bisa setor 10.000.
10.000 tidak, sementara ini tidak ada biaya administrasi semua simpanan di BMT. Yang kedua hanya bayar ganti buku awal, Oh iya. sama nanti kalau bukunya habis hanya itu yang berbayar di BMT Sipal, hanya bayar buku awal sama nanti kalau bukunya habis. Itu simapan pertama. Yang kedua si Fitri ini, itu adalah semua BMT enggak, simpanan Idul Fitri namanya. Itu tadi pembukaan pertama 25.000, pembukaan selanjutnya minimal juga mungkin 25.000. Itu dua-duanya nominalnya tidak dibatasi. Ya, karena ada di BMT lain nominalnya dibatasi dalam artian per minggu sekian atau per bulan sekian. Nek BMT ini agak cenderung beda, bebas. Itu si Fitri dimulai awal setelah Lebaran, terus diakhiri bisa diambil awal puasa. Itu si Fitri. Ya, jadi kalau itu 0, kalau itu 0, kalau yang simapan tadi kalau ingin melanjutkan bisa ditinggal 10.000, bisa melanjutkan untuk nabung lagi. Tapi kalau sudah di bawah 10.000 sudah otomatis kita lihat dulu, kalau 1 tahun lebih kita aktif kita tutup. Satu yang di bawah 10.000, kalau 1 atau 2 tahun nggak aktif kita tutup. Tapi kalau minimal 10.000 atau 10.000 ke atas, insya Allah dengan nabung lagi rekeningnya masih sama. Itu yang simapan. Kalau si Fitri kembali 0. Ya, si Fitri kembali 0, itu tadi waktunya. Yang ketiga sawalan. Nah, sawalan itu simpanan waktu Lebaran. Bedanya dengan si Fitri, sawalan itu full sembako. Ya, sawalan full sembako. Kalau nggak salah 40 minggu, Mbak Farah. 40 minggu apa 44 minggu? Antara 40 sampai 40 minggu, 44 minggu lamanya. Per minggunya 15.000. Pasti, itu pasti. Per minggunya 15.000. Terus dapatnya sembako full, tidak dapat duit. Kalau tadi si Fitri kan dapat duit, bunganya atau bagi hasilnya berupa sembako. Ya, kalau sawalan full sembako kayak di kampung, ada duitnya 150. Itu apa? Sebagai pengganti ayam. Nah, di kampung kan untuk ayam, mau Mbak Farah, kadang untuk daging lah. Tapi sekarang banyak yang diganti praktis uang. Itu dapat uang 150.000 pengganti ayam atau daging, plus souvenir. Nah, souvenirnya ganti-ganti. Kita pernah payung, kita pernah toples, kita pernah kelas, kita pernah apalagi muk. Tahun ini wajan kecil sih, diameter 30 cm. Jadi kita dapat souvenir lagi apa? Si Mapan, si Fitri, sawalan, smash. Smash itu double S terakhirnya. Terkesan kayak merek motor, ya. Tapi ejaannya biasa aja, SNESS itu bukan smash motor, bukan. Simpanan menuju sejahtera plus, enggak? Simpanan menuju sejahtera plus. Menuju sejahtera plus. Itu plusnya itu karena hadiah kita seringnya umroh. Itu selama 30 bulan, enggak? Bisa diambil 30 bulan, per bulannya pasti 100.000. Nah, nanti grand prize-nya atau penutupannya itu paling besar umroh dan lain-lain. Misalkan kulkas, mesin cuci, tapi ada hadiah bulanannya juga. Ada hadiah bulanan, ada hadiah grand prize. Itu selama 30 bulan. Tuh. Terus ada lagi produk baru nih, simpatik namanya, enggak? Simpatik. Simpatik itu kayaknya simpanan wisata mitra BMT Istiqlal, kayaknya itu simpatik. Simpanan wisata BMT Istiqlal, kayaknya seperti itu, simpatik. Itu per bulan 250.000 selama 2 tahun. Selama 2 tahun itu uangnya kembali full, bonusnya diajak plus gambar. Nah, Diajak kemana Pak? Kemarin sudah diambil, Iya. rencananya mau ke Jogja. Karena pandemi kita kembalikan uang, ya kan? Nah, ini buka lagi, insya Allah Pantai Klayar. Jangan coba browsing aja Pantai Klayar, tempatnya api. Kalau jangan mau ikut, tenang. Pantai Klayar sama Goa Gong Pacitan, Jawa Timur. Yang saat ini baru mau berjalan. Mulai bulan ini Mbak, kalau ada yang mau ikut, itu kita ke bonusnya ke Pantai Klayar dan Goa Gong. Yang terakhir biasa, pesawat oleh-oleh 3 lokasi. Tuh, terus yang selanjutnya itu semua simpatik. Yang selanjutnya ada tahajud juga.
tahajud. Nah, sebenarnya kurang pas operasi pakai kata-kata tabungan. Iya. Harusnya kan simpanan, tapi itu tidak apa tahajud, tabungan haji dan usia lanjut. Tabungan haji dan usia lanjut itu sebenarnya bagaimana rencananya sesuai dewe mbak. Oh, itu tidak dibatasi, tapi minimal kita tabungannya 500.000 per bulan, 500.000. Misalkan mbaknya atau orang tuanya pengen umroh, ya aku nek 500.000 sebulan umroh saya kira kalau dulu misalkan 20 juta, berarti saya harus 40 bulan nabung supaya bisa umroh. Nah, itu bisa kenaikan per 250.000 kayaknya. Misalkan kok 500.000 aku kesediaan nek 40 bulan mana aku umroh kesuwen. Nah, itu bisa diatur melalui kita sendiri mbak. Yang penting Istiqlal buka minimal 500.000. Kalau nyenengnya pengen cepet ya harusnya 1 juta per bulan, berarti kan 20 bulan toh bisa berangkat umroh. Ya kan kalau memang 20 juta. Nah, itu seperti itu aja. Kalau tabungan haji usia lanjut itu kalau merencanakan umroh atau haji. Kalau usia lanjut ya itu kayak pensiun itu enggak. Ya sebenarnya bukan BMT Istiqlal bukannya membackup semua biaya haji. Ralat kalau tahajud lebih ke haji. Lebih ke haji karena kita ada simpanan lagi, simpanan umroh ada. Ya, kalau tahajud lebih ke haji, umrohnya enggak. Haji tentunya untuk membayar simpanan yang pertama 25 juta kuota kok ya, simpanan kan haji harus lunas awal dulu. Harus lunas awal 25 juta kan banyak sekarang talangan kan. Nah, itu untuk mempersiapkan itu mbak, yang pembayaran awal. Nanti kan berangkatnya kan puluhan tahun lagi. Nah, nanti pelunasannya berapa kan kita belum tahu. Kalau tahajud lebih untuk mempersiapkan haji itu, tabungan haji itu. Terus yang usia lanjutnya misalkan dengan dari swasta atau pegawai negeri, di samping ada sendiri kan pensiunan pegawai negeri kan ingin tambahan, misalkan aku kan nabung Istiqlal lah. Nah, misal aku 8 tahun pensiun, aku tak nabung lah. Kalau itu sesuai akadnya juga minimal 500.000. Tak nabung 500.000 7 tahun ke depan kan lumayan ya. Kalau yang usia lanjut sama dua-duanya berbagi hasil tentunya ya, tetap berbagi hasil. Terus yang selanjutnya ada nanti mbak, malah aku ngomong tadi kan sudah Simapan, ya. Fitri, Sawalan, Sumes, Simatik, Simpatik, Tajud. Nah, ada simpanan pendidikan. Simpanan pendidikan itu hampir ya 20.000 kayaknya mbak. Minimal 20.000, waktunya disesuaikan ke anggota atau ke nasabah. Misalkan saya punya anak ya, saya punya anak umur misalkan 1 tahun, TK misalkan sekarang berapa? 5 tahun ya, 5 tahun, berarti saya ikut simpanan pendidikan di BMT Istiqlal 4 tahun. 4 tahun minimalnya 20.000, bisa naik kelipatan 10.000. Kayak haji tadi loh Mbak Farha, misalkan 20.000. Ya kembali ke tadi mbak, BMT Istiqlal itu nggak bisa membackup secara keseluruhan kayak asuransi pendidikan, Bumi Putra dan lain. Kayak itu kan bisa membackup ya. Nanti kalau anak kamu masuk SD kita kasih ini, kalau anak kamu masih masuk SMP kita kasih ini, cair sekian kan seperti itu. Kalau BMT Istiqlal enggak. Kalau BMT Istiqlal hanya membantu mengurangi beban orang tua. Ya kan masuk sekolah sekarang kan rata-rata agak mahal, ya Mbak Farhan. Nah, BMT Istiqlal mencoba membantu nek jenengan pingin ya per bulannya aja 20.000, misalkan jenengan kok 20.000 sithik lampun 4 tahun untuk piro misalkan kan kayak gitu. Aku Pak, karena Istiqlal membolehkan naik kelipatan 10.000, aku Pak 40.000 baik ben lumayan, ben aku tomboke ora akeh pas anakku mlebu sekolah. Itu simpanan pendidikan tujuan utamanya kita itu enggak terus membackup anak bahwa nanti kalau anak sekolah terus BMT Istiqlal bisa milih semua, tidak. Jadi itu membiasakan kita supaya hidup terencana, seperti itu aja. Salah satu tadi ya misi BMT Istiqlal kan seperti itu, supaya masyarakat hidup terencana, simpanan ikan. Yang selanjutnya mungkin simpanan umroh mbak, tapi itu agak kurang cara. Kalau umroh
seperti itu juga. Minimal 500, ingin umroh berapa bulan kemudian ya bisa dikira-kira sendiri. Misalkan 1 juta, berarti kalau umroh 20 juta, 20 bulan kemudian mesti berangkat. Ya, kalau umroh kan langsung berangkat, tidak kayak haji. Dan itu bonusnya simpanan umroh, kepengurusan dan lain-lain itu BMT Istiqlal. Ngurus paspor ya, terus ngurus apa? Minitis ya, buat paspor, minis dan lain itu dari BMT Istiqlal tentunya. Ya ada sedikit hasil, kalau memang kurang kita minta ke nasabahnya lagi. Nah, tapi kepengurusannya semua dari BMT Istiqlal. Ya, nanti tinggal duduk manis sambil mempersiapkan berkas-berkas yang dibutuhkan BMT Istiqlal. Itu bonus dari simpanan umroh kayaknya. Itu yang terakhir deposito enggak atau simpanan berjangka. Lah itu produk-produk BMT Istiqlal. Simpanan berjangka atau deposito. Itu apa namanya, Mbak Marhat, Mbak Nela, Mbak Winda, Mbak Vina. Iya Mbak Farah, apa Mbak Farah? Apa yang mau saya tanyakan? Monggo Mbak Farah, ini bisa tak jawab, nek ora iso PR Mbak Farah. Iya. Berarti itu kalau misal mau mendaftar dari salah satu semua itu lah ini ada akadnya dulu. Ya, tidak ada akadnya. Tidak ada akadnya dulu. Kalau mau mendaftar semua itu tinggal ngisi formulir pendaftaran ya, formulir pendaftaran. Terus sambil bayar tadi 25.000 karena semua yang dilayani sekarang harus anggota peraturan baru dari Menteri Koperasi. Itu peraturan mungkin dimulai dari tahun 2018 atau berapa, belum lama. Mungkin sudah 5 tahun nanti, mungkin belum lama. Jadi hanya bayar 25.000, terus ngisi formulir, terus fotokopi KTP, terus di situ ada formulir 2, formulir simpanan sama formulir anggota. Simpanan di situ panjenengan milih mau ikut yang apa. Simpanan, Sifitri, simpanan pendidikan, dan boleh lebih dari 1. Misalkan tak ikut simpanan harus Sifitri, boleh ikut simpanan Sifitri, simpanan pendidikan boleh. Ya, jadi ada 2 formulir nanti pas jenengan daftar Mbak Farah. 1 formulir simpanannya, 2 formulir sebagai anggota. Nah ini 25.000 ini 1 kali seumur hidup. Ya, bisa diambil kalau jenengan berhalangan tetap. Ada yang mengerti berhalangan tetap enggak? Iya, terus apa? Enggak berlangganan lagi. Ya. Ya, berhalangan tetap, tahu enggak? Berhalangan tetap itu meninggal. Iya Pak. Ya, itu bisa diambil. 25.000 seumur hidup tidak bisa diambil kalau jenengan berhalangan tetap. Tuh. Nah, jadi berapapun produk simpanan yang jenengan ikut bayaran tetap 25.000. No? Jadi jangan salah kaprah ya. 25.000 itu bukan untuk per produk. Ya, ngono sing salah kaprah, kok jenengan adul-adul, cuma Istiqlal. Oh, di samping kon nabung kon bayar per produk 20.000, larang berarti. Hah? Maksudnya iki saurunge malah Istiqlal ora payu karo jenengan berarti. Ya, Pak Farah. Ya, nanti mungkin ibu jenengan nanti dimintai setelah lebaran mau ikut Sifitri lagi pasti dimintai 25.000 itu pasti. Dan itu buat ganti buku tabungan. Bukan buku tabungan sudah di awal. Mesti buku tabungan murah nih, buku tabungan tidak salah 5.000. 5.000 udah diberitahu ya. 5.000. Nah nanti kalau habis ganti lagi. Kalau habis mungkin hanya 3.000 karena isinya. Kalau habis kan hanya isinya. Sementara buku kita kan terpisah, bukan kayak bank, belum seperti bank. Rencana mau migrasi tapi belum terlaksana. Mau migrasi sistem. Jadi antara isi sama cover kan terpisah. Kenapa 5.000? Karena cover sama isi. Kalau di print isinya habis, ini kayaknya kalau nggak 3.000 atau 4.000. Kecuali kalau dengan covernya rusak minta ganti semua ya 5.000. Kalau ganti buku murah nggak Farah 5.000. Kalau buku per produk, awal 5.000. Awas. Kalau 25.000 itu 1 kali seumur hidup untuk semua produk. Itu jenengan Pak. Nggak hanya simpanan, pinjaman pun dimintai 25.000. Ya, misalkan jenengan nabung ikutnya 4 produk sekalian, ya tetap bayar 20.000. Di tengah perjalanan sudah 2 atau 3 tahun jenengan nabung, jenengan punya usaha.
butuh modal nih, oh aku harus kenal Istiqlal, saya tak pinjam Istiqlal lah atau pembiayaan Istiqlal, ini memang sudah tidak diminta 25.000 lagi. Begitu juga jenengan habis dari sini kan kenal lagi, jenengan matur karo wong tuwa jenengan masih jenengan sapa jenengan, aku sama kayak Istiqlal jenengan butuh modal ngono wae. Kan berarti dimulai dari pembiayaan. Iya. Kalau tadi yang pertama saya cerita jenengan dimulai dari simpanan, ini dimulai dari pembiayaan. Kemudian yang Istiqlal aku kenal, ketemu sama Bu Aini yang tadi jenengan ketemu, atau ketemu dengan Sotik, atau ketemu dengan yang lain. Kalau memang di ACC cair, ya bayar 1.000, Mbak. Bayar 1.000 di awal. Kok modalnya jenengan, usahanya jenengan baik, aku duit sisa karena aku dibuat dari Istiqlal, Pak nabung ini Istiqlal lah, terus nabung, ya ora dijaluk 1.000 meneh. Udah, itu satu kali tok itu 25.000. Tolong jenengan aja salah kaprah. Itu salah kaprah soalnya itu dikira tiap Pak kerja sama jaluk 1.000. Ya mudah mau. Oh, jenengan jangan salah kaprah. Misal jenengan kok utang, pembiayaan lunas, orang nabung. Jenengan Pak pembiayaan malih. Ya asal dengan nama yang sama, ya tinggal melanjutkan, tidak dimintai 25.000 lagi. Jadi kayak udah termasuk anggotanya. Betul, tapi tidak ikut RAT. Itu kan iya. rapat anggota tahunan kan, Iya. rapat anggota itu nggak ikut RAT. Itu maksudnya anggota luar biasa. Karena peraturan menteri koperasi menganjurkan setiap yang dilayani harus merupakan anggota. Itu akhirnya harus dilayani. Itu penerapannya masing-masing, Mbak. Paling murah kayaknya 10.000, paling mahal kayaknya 100.000 anggota awal seperti itu. Dan kita ambil di tengah-tengahnya aja 25.000. Kayaknya paling murah 10.000, kayaknya paling mahal 100.000. Tapi yang Istiqlal ngikutin 1.000 banyak. Tengah-tengah itu Mbak, awas Mbak orang Mbak mau dibilangnya ojo nabung Istiqlal, ojo nyerang Istiqlal, tiap nganu 1.000, waduh. Berat dong Mbak, berat dong Mbak. 1.000 berat bagi peminjam paling 2 atau 3 juta mungkin berat, tapi nek peminjam sing 5 juta atau sampai 10 juta mungkin berat. 1.000 berat bagi penabung paling aku nabung bisa pertama dipotong selawe kan angkat seperti itu Mbak. Mau mesti wis kan sih. Itu satu kali semua itu. Monggo apalagi Mbak Farah. Ya itu sih kan tadi yang simpanan apa yang kedua itu nanti kalau misalnya udah yang boleh diambil kapanpun Simapan. Kapanpun simapan. kan nanti karena kalau paling sedikitnya itu 5.000 terus udah bertahun-tahun Enggak, paling sedikit 10.000. iya 10.000 10.000. kalau udah bertahun-tahun nggak nabung lagi terus nanti kan Enggak, insya Allah kalau 10.000 minimal atau di atas 10.000 enggak akan hilang kalau enggak lebih dari 5 tahun. Kalau lebih dari 5 tahun baru kita berikan. iya itu nanti berarti sebelumnya dikasih tahu tuh mau nabung Enggak. Kalau sudah 5 tahun lebih itu otomatis mungkin kalau kita datanya sudah terlalu banyak overload yang saya langsung dihapus. Nah itu ya jauh itu masuknya bukan untuk mendapatkan fisikal karena yang fisikal juga ada kegiatan sosial ya hal seperti itu maksudnya kegiatan sosial ya karena yang fisikal kan tadi betul mal tampil malnya itu di sosial tampilnya itu kegiatan ekonomi ya langsung hilang Mbak Farah jenengan punya 10.000 tapi ini masih 2 atau 3 tahun insya Allah masih tetap jenengan masih nyambung tapi kalau 5 tahun minimal atau 5 tahun ke atas ya tinggal data kita kalau data kita terlalu banyak ya mungkin itu kita langsung kalau jenengan aku lagi termasuk awal lagi tapi mungkin yang jenengan tanyakan selawewune piye ini selawewune coke tidak bayar lagi cuma di rekening tabungannya kan beda antara anggota sama rekening tabungan. Oh, mungkin yang jenengan tanyakan selawewune piye? Nek selawewune itu hilang mungkin ora apa selawewune piye? Kayaknya tidak hilang selama tertera sebagai anggota. Kayaknya tidak hilang. Selawewunya tetap melekat. Jadi pas jenengan mau nabung lagi, jenengan hanya bayar buku sama satu awal berapa. Nah, dan bukunya pun saya wis ora 5.000 ganti bukune. Cok wis 10.000 karena wis 6 tahun meneh jenengan tuh nabung. Jangan aja komplain. Biyen aku kowe cari ganti bukune 5.000 ditolak jebul 6 tahun sebelumnya. Ya otomatis sudah lah parah. Ya kan?
Oh, nanti kita mencoba berpikir realistis. Oh, Iya. ojo larang ojo boleh terus. Harganya Tuh, mahal, enggak, oh. Iya. Bukunya mungkin sudah kayak bank, Iya. print outnya mungkin sudah dia langsung di Iya, buku. iya. Antara cover sama isi sudah menyatu. nggak ketalan meneh, sudah jadi satu kayak buku bank itu Mbak Farah. Mungkin pertanyaannya dengan tertujunya mungkin dengan aku ini selalu unik yang kan bayar mereka kurang kan seperti itu kayaknya tidak, yang 25.000-nya tidak, tapi 10.000-nya ini Pak Iro ini 5 tahun mundur, apalagi data kita terlalu banyak, kita kan terus update data terus kan tiap tahun ya berapa. Tapi yang jelas kalau di bawah 10.000 kalau 1-2 tahun langsung hilang itu langsung masuk tanah sosial siap. Kemudian yang di bawah 5.000, 4.000 itu sebelumnya kita banyak untuk hilangin. Tuh, kan ngabot-ngaboti datang Mbak. Iya. Pak, isi yang luar bertanya ini kan Mbak. Apa? benar. Ini kan ada apa namanya jangka waktunya per bulan-bulannya 30 Betul, bulan. 30 bulan. Iya. 30 bulan itu yang semester. Terus gimana? Nah itu berarti kalau misalkan udah ada ditargetkan harus 3 bulan gitu, kalau semisal kita 30 bulan. Oh iya maaf, 30 bulan. Ah. Semisal selama 30 bulan kita mau apa namanya ditambah jangka waktu lagi boleh nggak? Apa harus 3 bulan? Itu selalu ada Mbak. Itu yang jenengan tulis itu kita sekarang sudah semester 7. Oh, iya. Nanti akan ada semester 8. Tapi kalau 30 bulan sudah mau jatuh tempo, 2 bulan sebelum jatuh tempo, itu otomatis kita langsung buka semester 8. Jadi yang jenengan mau ikut ya bisa langsung ikut. Jadi, kalau jatuh temponya nggak bisa ditambah Mbak, karena itu harus dibagikan ke masyarakat. Ya kan, masyarakat terus ngenteni Mbak, mending Mbak tolong ditambah. Tapi umrohnya sih ditanya Mbak. Ya, grand-nya umroh. Gitu loh. Nek jenengan mau ikut ya langsung ikut ke periode berikutnya. Itu selalu berjalan. Dari semester 1 alhamdulillah sekarang masih berjalan, ini 9 bulan lagi. 9 bulan lagi tutup. Nanti akan ada semester 8. Semester 8 mau tutup akan ada semester 9 terus insyaallah terus. Seperti simpatik itu kita sudah kayaknya ini simpatik 3. Simpatik itu plesir gitu mau. Duitnya paling utuh, bonusnya plesir. Sebulan 250. Kalau simpatik 2 tahun, kalau semester 30 bulan. Kalau jenengan pingin dapat banyak yo melune aja siji. Mengenai rong tahun setengah kok entuk mau 3 juta tok ail yo. Aku tak melu 3 juta lumayan. Tapi rong tahun 2 tahun setengah kemudian ono celengan 1 juta. 3 juta kali 3. Yo kan jenenge semester. Itu betul. Boleh jenengan melu Bang. Ini surprise. Mau Mbak, santai aja Mbak. Apa meneh Mbak? Pak tekan nopo Mbak? Berarti kalau misalkan mau ikut di BMT ini minimal umurnya berapa kan tadi? Jenengan harus bisa. Mungkin barangkali kalau misal di bank itu kan SD juga bisa ya Pak. Iya. Yang penting kan mau udah punya KTP yang penting. Betul. SMP Ya, kalau ya yang penting berarti kalau SD di backup data orang tua. Oh, Ya, di backup seperti tadi simpanan pendidikan. iya. Itu kecil loh Mbak. Masuk 2 tahun nabung Mbak. Ya. Iya. Ya. Nama anak, QQ nama orang tua. Iya. Ya kita inputnya data orang tua. Iya. Data wali berarti kan ada nanti data Iya. wali inputnya kan. Iya. Ya. Tapi kalau betul Mbak kalau yang simapan dan lain-lain ya mungkin itu apa lebih cenderungnya yang sudah punya KTP ya simapan. Tapi ya bisa juga anak-anak ya bisa juga cuman tetap kita backup datanya data orang tua berarti. Ya. Lanjut Mbak Farah. Apa Mbak Farah? Santai Mbak. Aku ngobrol nih Mbak Farah. Oh, aku sing dengan WA terakhir. Oh iya kok bae tak bales ya. Lah mau Bu Eni ngomong positif. Jares dulu terus. Astagfirullah. Terus piye Mbak Eni? Aku ini maksudnya asrama wis sing tak pikir makanya aku ora jawabnya. Aku dengan butuh memerlukan data-data juga.
Iya kan? Makanya Pak tak tombo, Pak tak tolak. Soalnya kita semua masih repot. Kalau Iya. observasi seperti ini, aku ora mudeng masih tiga Mbak Farah ya pertama. Ya, mungkin soalnya Mbak Farhannya belum menyampaikan. Sudah, mau observasi. Masa tujuannya nggak disampaikan secara rinci mungkin gitu. Betul, tak pikir nggak hanya observasi. Ini Mbak Farah sudah menyampaikan, sudah. Aku nih biasa yang lemot coy. Nih Mbak Farahnya sudah menyampaikan mau observasi, tapi pikiran saya, ini mesti cok ora observasi tok, cok ora tanya jawab tok, cok ora wawancara tok. Iya. Mungkin ono tata-tata pendukung, ya kan? Nek tata-tata pendukung memang agak jelimet, aslinya ya Pak tolak. Soalnya timingnya kurang tepat. Jadi nek wawancara hanya seperti ini, hanya sekedar tata-tata seperti ini, ya Iya. kita tidak apa-apa, ya kan? Tujuannya kurang rinci ya. Sebelumnya ngapunten banget ini Pak. Ini Oh, kan nggak apa-apa. soalnya cuman apa namanya buat kayak tugas Presentasi. Iya, Presentasi mata kuliah apa berarti Mbak Farah ini? lembaga perekonomian syariah. Oh, lembaga perekonomian syariah. Jenengan kampusnya sing ten Panjang apa sing ten Bojong? Ini tidak Bojong. Bojong. Dekat jenengan berarti ya. Oh, Panjangnya genjir soalnya Mbak. Oh. Iya. Iki Bojong iki ngendi Mbak Windu? Oh, jangan iki Mbak Windu. Super. Sudah. Nah, terus nembake Motor. laju. Nggih. Boten kos. Buatan niki kan tas online jadi dalam tas. Oh online. iya, Nggih. lah nek ora online mau nih, ora kos. Mau ini kan tas panjang, Panjang. jadi dalam tas rajut, tapi nek misal niki Rajut. konten kajen niku Kos wae, Mbak. Jangan masuk angin terus. Udah Mbak Rara, apa lagi Mbak Rara? Mungkin ini cukup Heeh. kurang lebihnya Heeh. dan terima kasih Heeh. atas semua jawaban dari Pak Sorti. Iya. Heeh. Kami dari IAIN Balongan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu juga saya mewakili teman-teman juga mohon maaf ya, mewakili teman-teman mohon maaf atas janji saya agak molor yang pertama, yang kedua juga terima kasih sudah berkunjung, sudah berkenalan dengan PT Istiqlal, dilanjutkan dengan follow up kerjasamanya, monggo ya.